Nama Mbah Kerto selalu diselubungi kisah-kisah The Real Sultan. Petani kentang asal desa Ranupane, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur ini mempunyai banyak uang dan puluhan aset. Tapi penampilannya selalu sederhana. Kalau orang Jawa bilang, sosoknya jauh dari kata mriyayeni, yang kata dasarnya priyayi. Namun, penghasilan bulanan Mbah Kerto pasti jauh melampaui dari gaji dan tunjangan seorang menteri alias pembantu presiden. Gaji dan tunjangan resmi seorang menteri hanya belasan juta rupiah, atau anggap saja likuran juta rupiah, itu jika mereka tidak korupsi. Dan kita tahu berderet-deret menteri yang ternyata korup. Belum lama ini Mbah Kerto terekam kamera handphone sedang membeli mobil baru Pajero secara cash atau tunai. Dalam video itu terlihat Mbah Kerto membawa uang ratusan juta dan hanya diwadahi dalam karung bekas pupuk. Yang bikin geleng-geleng kepala, dia datang ke showroom hanya dengan mengenakan jaket doreng dan setelan celana training. Polos nan lugu memang melekat di sosok Mbah Kerto. Dari dulu, masyarakat desa Ranupane mengenal Mbah Kerto sebagai orang yang sumeleh atau pasrah. Punya banyak uang, tapi tetap murah senyum ke semua orang. Sudah banyak cerita, buruh taninya diangkat menjadi anak. Mereka dimodali menjadi petani kentang, bahkan hingga dibangunkan rumah. Tak berlebihan jika menyimpulkan hobi Mbah Kerto adalah bersedekah, sebab dia yakin makin banyak membantu ekonomi orang, semakin banyak pula dia gampang mendapat rezeki. Ladangnya sekarang adalah seluas 30 hektar. Hampir semuanya ditanami kentang. Usai panen, Mbah Kerto biasanya langsung membeli mobil baru. Mbah Kerto saat ini berusia 103 tahun, demikian menurut pengakuannya. Namun badannya masih sangat sehat, punggungnya sama sekali tidak bungkuk, badannya hampir tidak ada keriput, hanya jenggotnya yang memutih. Yang bikin heran, dia masih kuat menyetir mobil hingga puluhan kilometer. Terkadang dia masih suka keliling desa naik motor trail. Mbah Kerto bilang, resep sehat dan panjang umurnya karena setiap hari bertani. Sebelum di posisi saat ini, wong sepuh yang lahir di tahun 1919 ini ternyata semasa muda pernah 3 kali gagal soal urusan cinta. Ia bahkan terjerumus menjadi bandit jalanan. Ia pernah menggandrungi judi hingga utang menumpuk puluhan juta. Kalut mencari jalan keluar, dia terjun menjadi seorang begal. Dunia hitam ini dijalani Mbah Kerto selama lebih dari 15 tahun. Bukannya menemukan solusi, dia malah menjadi buronan polisi. Bayang-bayang hidup di penjara setiap hari menghantui pikirannya. Pria asal desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang ini akhirnya memutuskan tobat. Pada tahun 1976, Mbah Kerto pindah ke Ranupane untuk mengubah nasib. Saat itu, dia mendengar kontur tanah di Ranupane cocok untuk ditanami bibit kentang. Bibit kentang yang ditanam di Ranupane bisa tumbuh menjadi kualitas super. Tapi pada awal pertobatannya, Mbah Kerto mengalami masa-masa tirakat. Belasan tahun hidup di dunia kriminal, namanya rusak di kalangan masyarakat Tengger. Ini membuatnya semakin jatuh. Saking melaratnya, dulu dia pernah tidur di depan rumah-rumah orang saat malam hari. Bisa dibayangkan betapa dinginnya suhu pada tengah malam di desa yang menjadi pintu masuk pendaki ke Gunung Semeru itu. Kemudian Mbah Kerto kembali ke rumah. Dia meyakinkan kepada orang tuanya di Ranupane bahwa dia bisa menemukan nasib baik. Dia meminta modal ke orang tuanya untuk membeli ladang di Ranupane. Perubahan itu dia buktikan pada tahun 1983. Dari hasil panen kentang,
dia bisa mendapat uang koin 100 perak hingga seberat 70 kg. Nah, dari uang ini dia gunakan untuk memutar modal menjadi petani sukses hingga mempunyai ladang seluas 30 hektar. Kini Mbah Kerto hidup menjadi sosok panutan. Banyak anak muda Ranupane mencontoh cara Mbah Kerto bertani. Ia rajin bangun pagi untuk memulai aktivitas ke ladang. Uang hasil panen disedekahkan, lalu sisanya ditabung agar bisa membeli lahan yang lebih luas lagi. Mbak Kerto, kemarin itu beli mobil di Lumajang, ceritanya gimana itu, Mbak? Ya, saya dulu kasih Nindian itu pesan itu bulan 5 tanggal 17 Pesan mobil. sampai datangnya sampai bulan 6 hampir habis bulan itu tanggal 28 itu. Belum datang-datang. Datang sampai tanggal 28 itu datangnya itu. Akhirnya ambil sendiri nggih, Mbak nggih, nyenengan. Ya, ini ya tanggal 28 sudah datang, saya ditelepon. Jadi saya bawa uang ke Lumajang itu. Itu beli mobil secara cash ya, Mbak ya? Cash. Sehari-hari penghasilan dari mana sih, Mbak? Ya jual gobes, jual kentang itu. Punya hasil banyak, jadi beli mobil tidak habis pasti kebanyakan wangi. Sampai saya bungkus sak itu, nggak disak nggak cukup. Dompet gak sedang nggak. Wong lebih 10 kilo bobotnya. Beratnya lebih 10 kilo. 700. Waktu itu ke Lumajang sama siapa, Mbak? Ada putunya cucu saya itu. Cucu. Ya. Bawa Triton itu. Pulangnya saya suruh bawa mobilnya, saya bawa yang beli itu, Pajero itu. Masih bisa nyetir gitu, Pak ya? Bisa, bawa sendiri. Bawa sendiri. Iya. Usianya padahal sudah 103. 103. Ya. Itu di bawa mobil itu ya ada yang liput. Di dalam mobil itu saya nakanya sales kantor itu Mitsubishi itu ikut beli solar. Saya penuhi solar itu. Kalau habis 700. Setiap hari gini, Mbak? Iya. Ke Tegal. Kali tiap hari. Naik mobil gini, nggih? Naik mobil ya, mobil yang dibawa ya mobil ini semua mobil yang tiap hari bawa mobil ini. Nyetir sendiri ya? Iya. Nah, tanahnya Pak batas sini sampai lebih 2 kilo ke sana 2000 meter itu sampai tutup ke sana masih lebih. Iya.